Oke, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat berjumpa kembali dengan saya Peter Kambe di sini dalam program PHP ID Online Learning edisi 150. Artinya program online learning ini sudah diselenggarakan selama 150 kali, dan di edisi spesial kali ini di bulan November saya mengundang banyak praktisi-praktisi Indonesia yang sering rajin berbagi di sosial media. Dalam hal ini 2 minggu lalu sudah ada Om Indra, waduh saya, dan minggu lalu ada Sandika Gali, dan pada minggu ini kita bertemu dengan Dr. Cahyo Darjati, beliau dari Universitas Narotama. Senang banget bisa kenal dengan beliau, dan di bulan November ini adalah edisi belajar online bareng akademisi. Jadi hari ini kita akan belajar topik-topik tentang akademisi, dunia akademisi, tapi pada malam hari ini Om Cahyo akan membagi topik mengenai ekstraksi image. Salah satu bagian dari machine learning, tepatnya deep learning. Semoga teman-teman bisa belajar sesuatu dari beliau. Dan seperti biasa, program PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Tapi hari ini saya nggak bisa tampilin karena kondisinya lagi. Baik, tanpa perlu menunggu waktu yang lama, kita akan segera mulai online learning kita hari ini. Dan waktu dan tempat saya serahkan ke Om Cahyo. Silakan. Baik Om Peter, terima kasih. Suara saya jelas ya? Oke. Rekan-rekan semuanya, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, malam ini saya mendapat kesempatan yang luar biasa nih dari PHP ID Online, dari Om Peter, untuk sharing sebenarnya ya, bukan mau ngajarin, sharing. Kenapa seperti itu? Saya akan minta izin untuk share slide dulu. Saya akan ngobrol dengan slide mungkin 5 menit lah. Kemudian kita coba praktek menggunakan Orange terkait dengan machine learning dan deep learning. Izin share komputer ya. Silakan. Oke, tadi sudah dikenalkan sama komputer. Saya Cahyo Darujati. Sebagai akademisi, saya mengajar di Universitas Narotama Surabaya di ilmu komputer. Kemudian saya juga seorang praktisi berada di perusahaan PT Ratna Digital Indonesia. Nah, ini yang jadi salah satu moto saya ya. Jika kamu ingin belajar sesuatu, bacalah. Jika kamu ingin mengerti sesuatu, tulislah. Dan jika kamu ingin menjadi master sesuatu, mengajarlah. Nah, jadi sebenarnya saya ingin jadi master ini, makanya saya berusaha untuk mengajar ini supaya saya juga ikut belajar. Itu prinsipnya. Ini quote dari Yogi Bhajan. Nah, ini agendanya singkat saja, introduction, let's do, kemudian conclusion, dan QA. Introduction terkait Orange Data Mining. Nah, ini Orange mungkin sudah makin banyak ya yang mengenal ini. Dari pertama kali saya memperkenalkan Orange ini secara online, sampai hari ini saya membuka sebuah kelas di Google Classroom ya. Ini sudah punya teman-teman yang berminat sudah ada 38. Jadi nanti jika saya akan sharekan linknya, nanti teman-teman yang melihat bisa ikut join di Google Classroom. Nanti secara bertahap akan saya tambahin materi-materi. Ya sebenarnya bukan materi-materi baru, ini materi-materi yang saya amati dari YouTube, baik yang dari websitenya Orange sendiri maupun dari website teman-teman yang lain dari YouTube ya, dari teman-teman yang lain, kemudian saya tiru
amati, kemudian saya tiru, kemudian saya coba modifikasi sesuai dengan kebutuhan saya. Seperti apa, seperti itu. Nah, kalau ada yang sudah ada, ya saya amati dan tiru saja. Ya, caranya memang seperti itu buat saya, simple. Nah, di sini websitenya sangat lengkap kalau menurut saya, karena kekuatan di Orange ini adalah di visualisasi. Kemudian riset saya terkait dengan image ya, dengan citra, baik still image, citra gambar dia maupun bergerak. Kalau orang sekarang kita mengenalnya video, ya kan? Kemudian dikomunikasikan dengan AI, artificial intelligence, kemudian ngambil data miningnya, ya sekitar itu. Tapi awalnya memang saya teks klasifikasi, kemudian bergerak ke citra. Di website orangedm.org, ya, orangedatamining.org atau .com ya. Ini ada screenshot dan sebagainya, ada websitenya. Kemudian ada blognya, kita tinggal mau belajar apa, kita bisa mencoba meniru di sana. Nah, ini ada beberapa source, bisa di Windows, bisa di macOS, dan juga bisa di Linux. Ini saya sudah coba yang dua, yang macOS ini belum pernah saya coba, tapi memang patut dicoba. Saya kira nggak ada isu karena aplikasinya ini dia berjalan sendiri, dia bisa diinstal menggunakan Python ya, Anaconda ini seperti ini, itu juga bisa. Mau permisi Om Cahyo, Ya, slide share screen-nya yang sudah ditampilkan atau belum ya? Ini kayaknya masih yang PowerPoint-nya nih. masih PowerPoint ya. Yang Iya, download, tulisannya download, bukan? bukan. Ini masih yang tampilan PowerPoint. Jadi yang di-share kayaknya salah. Sebentar, kok berbeda dengan yang saya tampilkan? Sebentar. Mungkin slideshow-nya. Jadi yang kalau memang itu di full screen, itu share-nya share desktop. Share-nya share desktop. Sebentar. Ya, betul. Kalau memang di full screen. Jadi yang ke ambil ini yang PowerPoint-nya justru. Hmm, Nah, ini juga boleh sih sebenarnya, cuma tinggal di full screen. ya, saya full screen. Coba nanti dicek. Full screen di F5. Keluarnya apa ini? Tulisan orange. Orange tapi PowerPoint-nya. Oh, Nggak apa-apa PowerPoint. sih, ini juga boleh, nggak apa-apa kalau mau pakai ini aja. Nggak geser nggak? Hah? Bisa geser. Keluar. Ini Berpindah slide nggak ini? enggak, Nggak ya? Oh, orange. sebentar. Oke. Memang agak sedikit tricky memang pakai Zoom. Nah, ini sudah yang orange. Orange-nya yang ada gambar Di orange. sana full? Nggak. Enggak, ini enggak full. Ini Oh, kelihatan PowerPoint-nya. oke, 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 oke. Nah, itu juga boleh, betul. Seperti ini? Oke, perfect. Masih boleh. Ya, muncul ya? Ya, Full screen sana ya? ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini downloadnya bisa pakai Windows, macOS, maupun menggunakan Linux ya. Yang saya sudah coba adalah Windows dan Linux. Beberapa teman mencoba pakai macOS, kemarin juga nggak ada masalah. Ya kan? Kemarin bahkan beberapa teman di kementerian, ya saat saya presentasi seperti ini, mereka lihat, terus mereka tanya-tanya, dan mencoba untuk kebutuhan mereka, ternyata mereka juga merasa nyaman gitu. Wah, ini salah satu yang membuat semangat saya kalau sharing ngobrol seperti ini, harapannya makin banyak orang yang tahu gitu. Nah,
ini contoh workflow-nya. Jadi tinggal drag and drop, ya. Kita butuhnya apa, kemudian kita coba melihat hasilnya seperti apa. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita ini adalah mengamati, meniru, dan memodifikasi saja. Harapannya cara belajar cepat, ya, cara belajar cepat. Karena memang untuk menjadi seorang expert itu minimal butuh waktu 10.000 jam terbang. Teman-teman yang berminat seperti ini ya tinggal tiap 8 jam sehari belajar ini, mencoba ini gitu ya. Ya paling enggak 3 tahun nanti sudah expert. Nah, ini di websitenya juga ada tentang manualnya. Jadi menurut saya sangat lengkap ini. Ini karena aplikasinya ini juga dikeluarkan oleh tim dari university. Jadi sangat membantu sekali. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini yang kita coba untuk latihan. Nah, di sini ada, nanti di demo saya akan tunjukkan terkait link-linknya, nanti bisa dicoba sendiri. Ya kan? Nah, ini ada 19 gambar domestic animal. Ya kan? Ini digunakan sebagai image analytic clustering. Jadi gambar tersebut sebagai inputan untuk diambil fiturnya masing-masing gambar gitu. Nah, masing-masing gambar ini nanti akan memiliki, kalau menggunakan aplikasinya deep learning-nya Google, itu masing-masing gambar bisa mencapai 2048 fitur. Nah, setelah diambil gambarnya, kemudian dilakukan tadi yang workflow, terus kemudian pakai hierarki clustering untuk melihat gambar-gambar itu apakah sudah masuk ke cluster yang benar. Nanti kita bisa mencoba beberapa metode, beberapa framework di sini, kita bisa lihat. Nah, nanti kita bisa nyoba, kita nyari gambar sendiri. Kita cari gambar sendiri, gambar animal domestik tadi bisa kita ganti dengan ini, kemudian metodenya kita buat sama. Terus kita bisa melihat bagaimana hasil dari sistem yang sudah kita gunakan. Kita bisa setting satu persatu. Nah, ini jangan dipakai dulu, karena saya nanti akan tunjukkan yang baru. Oke. Oke, saya stop. Saya akan ganti share screen-nya. Saya akan ganti yang full screen. Oke, ini full screen. Saya akan tunjukkan lokasinya. Yang pertama adalah ini. Jadi lokasi datanya saya letakkan di desktop. Foldernya domestic animal. Ini ya, domestic animal. Nah, ini ada 19 gambar. Ya, ada 19 gambar. Kalau saya menyebutnya bukan gambar, tapi saya nyebutnya citra ya. Ini. Kemudian ada satu yang nanti dicoba dimasukkan, yaitu ini Milka. Ada di desktop. Nah, nanti dia masuk ke klasifikasi yang mana. Nah, langkah pertama tadi kalau sudah unduh aplikasi Orange-nya, bisa menjalankan Orange. Ini kebetulan saya pakai
Xeon. Jadi sebenarnya ini untuk server, tapi saya buat desktop gitu ya. Nah, ini kita bisa coba new. Nah, ini yang pertama, karena kita bermain-main di image, kita cek dulu option, kemudian add-ons-nya, pastikan bahwa di ini image analytic-nya sudah tercentang. Kalau belum dicentang, maka tools image analytic-nya belum masuk, jadi harus dicentang dulu, kemudian nanti akan menginstal, ya, akan menginstal. Nah, kemudian ini sebenarnya ada versi baru, tapi minor ini belum saya update ya. Pastikan ini sudah terinstall, oke. Ya. Kemudian cara yang pertama, kita sudah punya data tadi, lokasinya ada di desktop, ya kan? Maka kita coba memasukkan dengan import image. Nah, di sini. Dari import image ini, kita bisa milih di domestik tadi ya. Domestik. Nah, kita bisa reload. Nah, di sini. Nah, kita ingin melihat apa isinya sesuai, ada 19 image, ya. Kita munculkan di data table. Putus dia. Oke, teman-teman. Ya, kelihatannya Om Cahyo disconnect. Saya juga pikir-pikir sayanya yang disconnect. Oke, kita tunggu aja. Mungkin padahal beliau ada di ISP loh, di Radnet. Wah, masih bisa disconnect. Tapi di rumah dia ya. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat semua? Om Ian, Om siapa lagi? Om Syarif, wow. Oh, Siva, Al-Fatih. Nih, master-master semua nih. Aminul Khairi, wah. Kan, Sumianto. Kita tunggu teman-teman. Topiknya rada-rada intermediate advance. Jadi saya terus terang nggak bisa komentar karena ya level kapasitasnya belum sampai di situ. Deep learning soalnya, oh my god, itu sudah di level untuk mengenali image seperti itu ya, setahu saya. Jadi kalau kita ada image lewat, kita bisa tahu ini apa, ini kucing atau anjing nih. Ini Peter atau Tom Cruise, nah bisa dibedakan tuh. Nah, gitu. Jadi topiknya terkait image extraction. Oke. Akhirnya belum nge-reply nih. Disconnect kayaknya deh. Oke. Coba saya kontak dulu. Ya, beliau barusan WA. Oh, sorry katanya putus sebentar. Kita tunggu aja ya, teman-teman.
Sudah mulai Bu Nur Hidayatullah, cuman karena Dr. Cakyonya lagi disconnect, jadi kita lagi nunggu beliau untuk balik. Tapi sudah WA barusan, ada, masih ada. Tapi don't worry, kalau Mbak Nur baru gabung, nanti video ini direkam. Jadi teman-teman bisa nonton nanti di channel Tekno bareng Peter. Rekamannya nanti saya upload di sana, tapi mungkin tidak langsung malam ini, mungkin nanti besok atau lusa. Nah, oke, this came back. Cek. Yes, sudah masuk. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Silakan lanjut. Oke, saya lanjutkan. Saya akan share lagi. Oke, saya akan buka. Jadi Orange ini mungkin bukan satu-satunya aplikasi yang bagus ya, karena saya belum banyak mencoba atau mengeksplor yang lain. Mungkin teman-teman pernah mencoba mengekspor seperti R, gitu ya. Ini, yes. Jadi kita coba tadi sudah sampai import, gitu. Kemudian kita lihat, kita masukkan data table untuk melihat, ya, kita hubungkan. Nah, ini kita bisa langsung melihat isinya di sini nanti ya. Kita cek. Nah, ini lihat sudah. Maka kita bisa lihat isinya. Nah, seperti ini isinya. Ada 19 gambar ya. Ada 19 gambar. Kemudian ada image name-nya. Kemudian ada lokasi filenya di mana. Tadi saya sebutkan di desktop, ya kan? Lokasinya di desktop. Masing-masing ada nama filenya. Kemudian ada ukuran file. Kemudian file tersebut karena berupa citra, maka ada lebar dan tingginya. Ini fitur yang diambil langsung dari import image seperti ini. Nah, tentu saja jika ini kita gunakan untuk proses selanjutnya, ini tidak bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lain. Jadi kita perlu mengekstrak fitur lebih dalam. Salah satunya yang tadi kita pasang modulnya, yaitu kita menggunakan image embedded. Nah, image embedded ini, kalau kita lihat di dalamnya, itu embeddernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 framework. Ya kan? Ini semuanya masuk ke kategorinya deep learning. Ini kita nanti bisa cek di website atau di jurnal Inception V3 ini punya siapa. Setahu saya punya Google ya. Ini terkait dengan deep learning, bagaimana sebuah fitur gambar itu bisa diolah menggunakan deep learning ini agar memunculkan banyak fitur. Kita akan menggunakan ini. Kita hubungkan. Prosesnya, nanti kita lihat. Kita munculkan seperti yang atas, data table. Nah, kita munculkan data table juga. Nah, isi data table yang di atas ini dari image ini, kita lihat
Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sedangkan yang bawah setelah menggunakan deep learning yang interception tadi, nah, ini muncul lebih banyak. Ini kalau kita lihat di sini ada N0. Selain 5 yang tadi, ada N0, N1. Kalau kita lihat di sini sampai 2047. Artinya dengan menggunakan deep learning yang model interception versi 3 tadi, muncul fitur baru, bisa mengeluarkan 2048 fitur. Nah, setelah muncul fiturnya, kalau kita lihat contoh yang tadi, dari sini kita keluarkan menggunakan distance. Kita masukkan aja. Nah, ini distance, ya kan? Distance ini kita lihat di dalamnya ada pilihan metriknya. Ada Euclidean yang kita familiar ya, ada Manhattan, macam-macam. Nah, sedangkan menurut penelitian untuk mendapatkan ekstrak fitur gambar yang bagus itu menggunakan Cosin. Seperti ini. Nah, Cosin ini dia akan membuat 19 gambar ini, embedded machine, ada 19 instance, keterangan di bawahnya ya, 19 instan, ada 2053 variabel. Tadi 2048 ditambah 5. Ya kan? Ada 2053 variabel, kemudian fiturnya ada 2048 numerik. Numerik ini yang dari deep learning tadi. Sedangkan metadatanya, bawaan dari gambar atau citranya tadi, itu ada 5. 3 numerik, yang 2 string. Yang numerik itu berarti adalah yang pertama itu besar filenya, kemudian lebar dan tinggi. Kemudian di sini distance-nya. Menggunakan Cosin tadi, mengunculkan metrik 19 kali 19. Dari distance ini, kita munculkan yaitu ke hierarki, clustering. Dari hierarki, clustering, kemudian kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ini akan muncul, ya kan? Akan muncul bahwa calf ini dekat dengan cow. Menurut interception image ya, kemudian dengan distance-nya cluster tadi, ya kan? Yang kita pakai. Kemudian yang ini goat itu dekat dengan gate. Nah, di sini kita bisa memunculkan gambarnya dengan cara image viewer, melihat gambar. Kita masukkan saja image, nah ini ada viewernya. Ya. Di sini kita pengen lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ini terlihat bahwa dua gambar binatang ini memang mirip, paling dekat. Sini. Kemudian kita lihat. Chick sama duckling, ya, itu dianggap sama sistem bahwa ini adalah dekat. Kemudian ayam nih. Ini juga dekat. Kemudian kita lihat ini. Ini sebenarnya binatang yang berbeda. Tetapi
dari gambarnya dianggap bentuknya sama. Ya kita anggap ini sebagai miss. Ya. Kita anggap sebagai miss. Nah, di dalam video demonya, dari contoh-contoh ini tadi, kita lihat, ini di C1-nya ya, klaster pertama, dia dekat, kemudian kita naikkan ke sebelahnya, dekat juga, ya kan? Nah, kemudian kita naikkan satu lagi, nah ternyata kambing masuk ke sini. Artinya sampai pada level 0,3 ini, sistem ini sudah bias. Tadi di contoh adalah ada contoh yang di sini tadi. Ini ada binatang nih, sapi, ya kan? Seperti ini. Ini kalau saya masukkan ke sistem, kira-kira dianggap yang klaster mana kan seperti itu. Caranya gimana ya? Kita tinggal geser, kita masukkan saja. Ya. Kita masukkan ke, bentar. Saya akan copy dulu di sini. Ya. Saya masukkan ke sini. Saya buka, dia masuk ke sini. Saya ganti namanya dulu. Seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya, kita hanya perlu melakukan refresh di sini. Reload. Ya. Ini 19 image, kita sudah tambah 1, kita reload. Jadi 20. Kita lihat dia masuk ke mana. Kita lihat Milka masuk di sini. Dia masih tetap masuk di areanya sapi. Meskipun di sini ada kambing ya, yang masuk ke sini. Seharusnya dia masuk ke golongannya sini. Nah, teknik-teknik ini kita bisa mencoba banyak hal. Yang pertama, kita coba menganalisa dari sini. Maaf. Jadi kita bisa coba dari sini kita mengganti yaitu inception-nya dengan yang lain. Misalkan kita pakai SquishNet. Ini karena otomatis, maka langsung diproses. Ini ada keterangannya bahwa deep model for image recognition ya kan dari AlexNet, level akselerasi dari ImageNet 50 kali lebih kecil parameternya. Nah, kita lihat parameternya ada berapa. Kita lihat parameternya, ya kan? Nah, ternyata ada 999 sama 0 berarti 1000. Ada 1000 fitur. Dia ada 1000 fitur. Bagaimana akurasinya? Ya kita tinggal coba cek di sini di outputnya. Nah, kita cari yang Milka tadi. Nah, Milka ada di sini. Hasilnya beda. Ternyata Milka masuk di sini kemasukan kuda sama kambing. Nah, ya. Jadi
beda menggunakan framework, hasilnya juga akan berbeda. Nah, kita akan mencoba lagi di sini. Kita bisa mencoba distance-nya, kita ganti misalnya dengan Euclidean. Ya. Dengan Euclidean, kita pakai normalize. Ya. Nah, kita bisa lihat di mana Milka di sini. Ternyata hasilnya tidak lebih baik dari yang tadi. Oke, kita kembalikan lagi. Kita lihat. Nah, ini salah satu menariknya meneliti sebuah citra, artinya kita bisa melihat gambar. Dan nanti next kita bisa mencoba menggunakan citra yang datanya sudah berupa teks, ya, seperti sekuntum bunga itu kita bisa lihat. Saya akan tunjukkan dulu di sini, ini ya, tugas kelas ini. Nah, ini Anda bisa join di sini ya. Anda bisa join menggunakan ini, kemudian masuk ke kelas saya. Jadi di kelas saya sudah ada 38 siswa yang bergabung. Nah, nanti kita bisa mencoba belajar bareng di sini. Ini kode kelasnya. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi kita sudah mencoba menggunakan distance yang Euclidean. Ternyata hasilnya tidak lebih baik. Maka kita perlu ganti. Kita kembalikan dulu menggunakan cosin, kemudian di embedding-nya kita ganti menggunakan VGG 16. Nah, ini untuk image recognition. Ya kan? Trainnya dilakukan di ImageNet. Nah, ini memang lebih lama karena dilakukan secara online. Tapi karena gambarnya hanya 20, tidak terlalu lama ya. Nah, setelah selesai, nanti kita bisa lihat hasilnya di sini. Karena kita tidak ada perubahan inputan, maka ini tidak perlu di-reload. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini. Ya. Nah, kita bisa lihat di mana Milka. Nah, Milka di sini. Milka malah bergabung dengan bukan sapi. Nah, kita menggunakan VGG 16 tadi ya. Hasilnya seperti ini klasternya. Kalau di sini, kalau kita lihat di level yang di sini, betul, ya kan? Sesuai. Ya. Ini sesuai. Ini sesuai. Nah, ini sama seperti yang tadi, yang pakai insert net. Ini sesuai. Nah, ini sapi sesuai. Ini juga sesuai. Ya. Sesuai. Nah, tapi begitu kita lihat Milka-nya, ternyata ketemu problem. Kita akan coba satu kali lagi, ya kan? Atau kita coba cepat, kita ganti dengan embedded yang lain. Ini ada VGG 19. Ini sama
menggunakan ImageNet. Ini langsung diproses ya, karena ini saya centang, jadi apply automatically. Jadi kalau connect, ini wajib connect internet ya, kalau nggak connect ya nggak bisa. Tapi bukan isu sudah. Kalau masalah internet kalau Anda di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah, ini bukan sebagai isu. Kita langsung lihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini. Sudah berbeda. Ya. Kita lihat di Milka. Nah, dia malah gabung. Jadi yang sementara ini yang paling baik masih menggunakan Inception. Ya. Ini yang terbaik, yang Inception ini. Ya kan, ini punya Google. Ya. Trainnya di ImageNet. Nah, kemudian kita coba Painter. Ya. Kita lihat hasilnya. Milka masuk ke area ini. Nggak ada sapinya sama sekali. Kemudian kita coba yang deep lock. Bagaimana dengan deep lock? Kita lihat penggolongan co dan duck-nya aja sudah nggak sesuai. Artinya akurasinya sudah sangat rendah. Ya. Kita lihat Milka ada di sini. Kumpul semuanya dengan yang 19. Berarti nggak masuk ini. Nggak cocok untuk gambar seperti ini. Oke, ini kita lihat masih ada satu lagi. Open face. Ya kan? Nah, ini masih proses. Jadi berarti sekali kita belajar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 framework deep learning yang bisa kita coba. Nah, ini ada problem. Nah, ini nggak bisa. Ya kan? Karena ini dia scan-nya bukan sekedar image, tapi fokus ke face. Ya. Jadi dilihat gambar tadi nggak ada face-nya. Nggak ketemu face-nya. Jadi problem. Nah, ini nanti kita bisa coba di panduan yang kedua. Yang ini ya. Jadi saya lanjutkan yang tadi. Di panduan yang kedua, ya ini nah, yang ini. Kita ngumpulin aja gambar-gambar sendiri, kita ambil 19 gambar yang ada di internet, kemudian kita lakukan sama, kita gantikan animal image, ya, domestic animal tadi dengan gambar-gambar wajah seperti itu, dan kita coba. Ya. Oke, nanti kita bisa lanjut kapan-kapan lagi. Oke, monggo Om Peter. Nah, ini bisa nanti teman-teman bisa mencoba, kemudian bisa masuk juga ke sini, ya, bergabung dengan teman-teman yang lain, kita belajar bareng. Nanti tugasnya apa, nanti akan muncul di sini. Kalau yang ini masih clustering citra, yang tadi, yang kita bandingkan dengan citra wajah, nanti menyusul. Oke, saya kira untuk sharing malam ini cukup sampai di sini dulu. Ya, kalau yang benar-benar tertarik, pengen tahu lebih lanjut, bisa join ke Google Classroom saya ya. Ini kode kelasnya. Nanti silakan kita bergabung, kita belajar bareng-bareng. Oke. Demikian saya kira sharing yang bisa saya sampaikan. Komputer, terima kasih. Oh,
Oke, waduh, sorry banget nih. Saya kondisinya lagi berisik banget, ada orang sedang getah di depan. Mantap. Tapi topiknya menarik banget nih, karena saya jadi berpikir, wah pantesan orang sekarang pada belajar mesin learning, deep learning. Karena ternyata toolsnya keren-keren kayak gini ya. Kemarin juga beberapa waktu yang lalu ada orang yang bawain topik mesin learning dan ada tools yang mirip-mirip kayak gini yang tinggal drag. Saya bilang, wah pantesan orang pada banyak sekali belajar machine learning, deep learning, karena ternyata tools-toolsnya mudah-mudah. Luar biasa. Oke, tapi kayaknya kita belum ada pertanyaan nih hari ini karena kondisi saya lagi nggak memungkinkan banget, berisik banget di belakang. Jadi saya juga udah. Jadi mungkin teman-teman yang punya pertanyaan terkait topik hari ini, mohon maaf banget saya nggak bisa bacain. Tetapi kalian boleh tulis di komentar, nanti mungkin ya kalau Om Cahyo ada kesempatan bisa jawab via PM. Itu aja kali Om Cahyo ya. Siap. Siap ya. Jadi nanti teman-teman yang mau bergabung di kelas DM-nya Dr. Cahyo ada di itu sudah di copy paste sama Gunawan Sono, YGHFDPM. Nah, teman-teman yang mau belajar Orange DM, ini topik mengenai artificial technical ya. Nah, ini menarik banget nih. Benar saya juga jadi wah, kayak gini mah gampang banget belajarnya, tapi tetap Betul. tapi memang tetap harus belajar teori-teorinya kayak tadi framework-nya ada banyak tuh. Nanti kan bisa belajar dulu framework-nya ya. Kayak gitu. Ya, seperti saran saya tadi Om, jadi belajarnya pakai model ATM gitu, amati teori aplikasi. Misalkan kita butuh apa, kita cari di internet, yang paling dekat, kalau nggak ada yang persis, yang paling dekat apa, kita coba dulu, nanti baru kita modifikasi, kita sesuaikan. Seperti itu aja. Oke, baik. Oke, kita nggak akan lama-lama topik kita hari ini, jadi thank you banget nih untuk Om Cahyo yang Dr. Cahyo yang sudah Dr. Cahyo Seri yang sudah berbagi dengan kita hari ini. Mantap banget. Mungkin ada yang pesan-pesan buat teman-teman untuk bagian terakhir kita, mungkin saran semacam untuk motivasi atau ya inspirasi buat mereka. Silakan. Ya, sebenarnya tadi sudah saya sebut prinsipnya kalau menjadi seorang master itu kita butuh minimal waktu 10.000 jam belajar. Nah, tinggal kita sehari mau belajar berapa jam. Ya. Topiknya harus fokus. Ya, setiap hari yang dipelajarin yaitu kalau kita meluangkan waktu 5 jam satu hari, setahun ada 300 hari, ya perkiraan 3 tahun lah. 3 tahun, 3,5 tahun itu sudah 10.000 jam, ya insya Allah sudah expert. Ya, Yes, betul itu. Saya juga terus berlatih karena memang kayak online learning ini sebenarnya juga butuh latihan. Belajar public speaking. Saya baru 150 kali 1 jam. Berarti masih banyak, baru 150 jam nih. Masih banyak waktu untuk belajar. Yang online ya, latihannya lebih banyak lagi jamnya. Lebih banyak lagi. Mungkin 3 kali ya. 3 kali. Iya, ini kalau ikut Parento 80-20 berarti 4 kalinya. 4 kalinya. Wow, oke deh. Ya, baiklah, baik. Oke, kita sudah di akhir sesi kita hari ini. Terima kasih Om Cahyo yang sudah berbagi cerita dengan kita hari ini terkait deep learning. Terima kasih banget. Salam sehat selalu, semangat. Semoga lancar usahanya, lancar pekerjaannya dah. Amin. Ya, nanti kita kalau saya ada waktu saya pengen banget main di Surabaya cuma. Siap. Oke, teman-teman semua, PHP Audio Learning dengan demikian berakhir sudah PHP Audio Learning kita dan kita akan ketemu nanti di lain kesempatan dan mohon maaf untuk kesempatan kali ini agak sedikit kurang ideal tapi saya tetap komit untuk menjalankan online learning biar semua kita terus belajar dan tidak berhenti untuk tidak patah semangat, tetap berjuang di tengah pandemi. Oke, terima kasih. Bye-bye. Om Cahyo, bye-bye. Salam sehat semuanya. Salam sehat Om Peter.